Evaluasi ibu hamil berisiko tinggi dan balita gizi buruk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Yang diikuti seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Nganjuk beserta kader. Ibu hamil beresiko tinggi dan balita gizi buruk menjadi perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Acara yang dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di Gedung Wanita Nganjuk. Sebelum acara dimulai, senam sehat bersama diikuti seluruh undangan yang hadir dalam acara. Evaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Senam bersama yang mengikuti oleh struktur bahwa ini wujud menjaga kesehatan tubuh sebagai pelayanan kesehatan warga masyarakat Nganjuk menjadikan pelayan yang prima. Jadi saya awal dikasih input ya dari Mbak Tanti, makanya tadi jenengan. Untuk yang ada di Surabaya gimana itu? Bener enggak itu info? Ya itu saya kan nggak belum mengikuti perkembangan yang Surabaya, belum ada yang memberi info. Ini rekaman sama. Walaupun online dah Pak. Acara itu loh, itu kan saya nggak sempat wawancara sama jenengan. Yang jenengan hadiri di situ tuh apa? Dalam rangka apa Pak? Ya sebenarnya acara tadi adalah acara evaluasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dengan balita transisi ya, terutama masa-masa stunting. Karena memang selama ini kan kita kader-kader kita ya, kader-kader kita kan memang sudah kita latih untuk pendampingan. Gitu. Bu, ini kan sosialisasi ini kan, ya kemarin itu kan memang ketolongan ya terkait dengan ada gizi buruk gitu sampai seperti itu di mana ini? Apakah tidak ada sosialisasi atau memang itu memang luput dari pantauan atau gimana? Jadi gini, saya sudah menerima kronologinya itu dari teman kepala puskesmas Ronggotnya. Itu bukan lepas dari pantauannya. Kalau dari versi puskesmas, anak itu kan umur sudah 7 tahun. Jadi mulai umur 0 sampai 5 tahun itu terus dalam pendampingan pemantauan kader ya, karena memang ya dari awal memang sudah termasuk kriteria CP ya. CP itu adalah cerebral palsy. Cerebral palsy. Jadi jangan kalau melihat ada anak-anak berkebutuhan khusus itu termasuk di situ. Jadi anak-anak yang nggak bisa ya karena pertumbuhan otaknya tidak maksimal ya, tidak bisa, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak, nggak bisa duduk, makan susah, sehingga mungkin pada waktu masih bayi masih bisa minum ASI ya, tapi ketika semakin besar udah nggak bisa duduk kan makannya sambil tidur terus. Kalau keluarganya mungkin kalau misalnya nggak terwaten tenang, atau mungkin karena ada kendala-kendala ekonomi sehingga anak yang seperti kondisi cerebral palsy itu akhirnya mengalami kondisi yang kronis. Nah, karena sudah umur 7 tahun, nah ini mungkin sudah lepas dari pemantauan teman-teman di Posyandu, karena memang usia 7 tahun, biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini kan kalau sudah usia TK atau SD, itu harusnya masuk SLB. Nah ini kan mungkin itu ya. Tapi yang saya tahu kemarin setelah anak itu masuk ke RSUD Kertosono, kami coba tanya ke dokter yang merawat ya, dan itu sepertinya tidak baru sekali kok dia di Kertosono, sudah beberapa kali masuk opname di rumah sakit, dan yang terakhir kemarin itu kan kondisinya parah.
Bu, di Nganjuk sendiri ini ada artinya beberapa kasus yang seperti itu ada nggak yang dialami sama adik Apri itu yang di Ngerompet itu? Kalau yang setahu saya kok nggak ada ya, ada anak cerebral palsy mungkin selain dia, tapi ya karena ada perhatian dari keluarga, walaupun makanannya untuk makan nasi itu dia tidak mampu, tapi orang tuanya sih sregep buatkan makanan cair atau kebutuhan gizinya tercukupi, sehingga walaupun nggak bisa apa-apa, artinya dia dalam keadaan tidak sampai mengalami kekurangan gizi yang berat seperti itu. Terus langkah dari Dinas Kesehatan sendiri apa Bu untuk ya mengantisipasi biar tidak terulang lagi sepertinya apa? Nah, kalau agar tidak terulang lagi, tentunya apabila ada kasus-kasus kekurangan gizi yang sudah di luar pemantauan 5 tahun ya, karena kalau di dalam kriteria stunting, anak-anak termasuk cerebral palsy ini kan bukan kriteria stunting lagi, karena kelainannya itu memang ada kelainan organik yang mendasari, sehingga perlu ada penanganan mungkin ya. Sebenarnya orang tua harus diajari bagaimana cara memberikan asupan makanan yang baik dan benar. Kalau nggak mampu, ya kalau dia memang nggak mampu, ya mungkin dari desa, dari kader bisa menyampaikan apakah melalui dinas sosial, melalui Basnas, atau melalui bantuan apapun yang dari desa bisa dioptimalkan untuk membantu yang seperti itu. Benar tadi hanya saya kan dapat informasi adik Apri ini infonya apa benar ini meninggal dan tidak, saya kurang paham. Menurut Bu Kadis sendiri gimana Bu? Benar enggak Bu informasi? Nah, kalau informasi kondisi terakhir saya memang belum mendengar. Saya masih nyoba menghubungi kepala puskesmas untuk menanyakan kondisinya. Tapi sebelum dirujuk, sebelum dirujuk saya sudah sempat bertemu dengan anaknya dan saya tanyakan kepada dokter spesialis anak yang menangani tentang kondisinya. Jadi pada waktu masuk memang ini sudah kondisi berat. Jadi kalau orang sakit ini, dokter ini kan sudah ada namanya prognosis ya Pak ya. Prognosis itu adalah kemungkinan bisa sembuhnya itu berapa persen, kemungkinan berat atau kemungkinan yang jauh sampai meninggal itu pasti ada kemungkinan. Tapi kita bukan berarti kondisi Kerso, bukan, tapi ada namanya prognosis. Jadi dubia prognosanya ketika harus dirujuk sebenarnya kita juga agak berat, karena dirujuk pun mungkin harapannya juga tipis gitu ya. Makanya orang tuanya waktu itu, ayahnya saya berikan penjelasan dan kami coba berikan bantuan untuk transport dan kebutuhannya Bapak di sana ya, karena saya diamanai Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk mencarikan solusi untuk membantu ya. Kami komunikasikan dengan Dinas Sosial, dengan Basnas, insya Allah sudah ada titik terang untuk bantuan terutama keluarga. Itu bapaknya sudah kami jelaskan bahwa ini hanya bisa ikhtiar karena kondisinya sudah berat. Jadi kira-kira persentasenya berapa? Ya, saya nggak bisa ngomong persentase, tapi kalau kita bicara prognosis itu namanya dubia et malam. Dubia et malam. Artinya apa itu? Ya, harapannya kecil. Harapannya kecil. Ya. Siap, terima kasih Bu Kadis. Ya, semoga orang tuanya bisa sabar, ikhlas, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya bisa lebih care dengan kondisi tetangga yang mungkin membutuhkan bantuan. Bu, tadi itu acaranya apa Bu?